Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu, tanggal 16 Mei 2020, Ramadan yang ke-23 ya, kalau tidak salah ini 23. Dalam masa PSBB, suasana sangat lengang ya di jalanan. Tidak begitu macet, banyak kegiatan daripada masyarakat yang lalu lalang ya, sepertinya sudah mendekati normal ya, seperti itu. Namun kita tidak tahu yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Lihat saja nanti ada dari laporan dari yang biasa yang suka di TV itu ya, kan setiap hari ada tuh laporan yang untuk melaporkan korban COVID-19, misalnya sekian ribu, kemudian untuk yang sembuhnya sekian ribu. Enggak, saya kira enggak sampai ya sampai 1000 juga, enggak sampai 1000 ya, sampai 4000 apa berapa ya. Kemudian yang korban meninggal 1000 sekian gitu kan, setiap hari ada itu pemberitaan dari resmi ya. Saya berharap bahwa COVID-19 ini secepatnya ya kemana kayak, pergi ke langit kemana kayak, misalnya ke planet-planet yang lain ya, yang tidak dihuni oleh manusia ya. Tapi itu kita juga tidak tahu persisnya ya. Yang jelas ini sepertinya wabah ini memang datangnya memang didatangkan ya dari Tuhan ya. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan bahwa ada suatu kecurigaan bahwa akhir-akhir ini terkuak suatu berita bahwa COVID-19 ini adalah merupakan suatu konspirasi dari masyarakat tertentu, di mana akan memperlambat pertumbuhan daripada penduduk bumi. Artinya manusia secepatnya tidak ada dari bumi gitu, artinya dikurangin sebesar 10% sampai 15%, itu terlalu banyak ya. Dan itu memang di luar dari kodrat Tuhan ya. Kalau menurut saya itu adalah merupakan suatu pengingkaran terhadap takdir Tuhan ya. Sepinternya apapun dan sekaya apapun siapa orangnya, kalau melakukan hal itu sudah melanggar kodrat Tuhan. Artinya sudah menantang Tuhan ya. Tuhan tidak bisa disepelekan ya. Karena Tuhan itu adalah pencipta, sang pencipta, sehingga makhluknya tidak bisa melawan atau tidak bisa menyamakan. Bukan saja ini, kalau seperti itu kan namanya usia manusia itu hak Tuhan ya. Tuhan yang atur, Tuhan yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap kehidupan manusia, terhadap kehidupan hewan, terhadap kehidupan tumbuhan, batu-batuan, peredaran bumi, langit, planet-planet lain, matahari dan sebagainya. Itu kekuasaan Tuhan. Tidak bisa manusia mengendalikan itu ya. Apalagi perputaran itu sebegitu rumitnya ya. Ada berputar ke kiri, ada berputar kanan. Itu tidak semuanya berputar kiri ya. Itu planet-planet itu. Ada juga planet berputar kanan. Artinya sebaliknya daripada perputaran orbit di dalam orbitnya ya. Nah, di dalam pemberitaan ini ya saya tidak tahunya persisnya ya. Sepertinya manusia kok terlalu hebat banget gitu ya, terlalu jago banget, seakan-akan itu sepertinya tidak menganggap bahwa Tuhan itu ada, seperti itu ya. Artinya manusia ada dengan sendirinya. Itu ada beberapa ilmuwan yang mengatakan bahwa sesungguhnya di alam ini ada begitu saja. Artinya kita seperti itu cambah ya. Cambah itu nongol dengan sendirinya. Asal terkena kuyur air langsung nongol dia, langsung tumbuh ya. Kita tidak bisa dianggap seperti itu. Manusia itu ada kodrati ya. Ada ketentuan, ada kadar dari Tuhan ya. Ada takdir dari Tuhan. Misalnya nih, orang berbuat sesuatu untuk dapatkan sesuatu. Itu belum tentu ya, belum tentu bisa.
Memang sih akhir-akhir ini banyak seperti adanya bayi tabung, kemudian apalagi itu berhasil ya. Tapi itu bahannya dari mana? Kalau menganggapnya itu dengan sendirinya tumbuh, dengan sendirinya ada, artinya orang manusia bisa membuat satu cloning ya. Tapi itu bahannya dari mana? Itu dari manusia juga. Itu apa sih namanya, sperma dari manusia ya, sperma dari orang. Nah di situ sebetulnya yang membuat satu kekuasaan Tuhan itu dari hal yang tidak ada menjadi ada. Sedangkan manusia tidak bisa menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari sesuatu yang ada menjadi lebih lain gitu ya, lebih apa sih namanya? Misalnya ada suatu materi apa namanya berupa cairan misalnya kan menjadi beku, itu manusia ya bisa membuat suatu kreasi ya, atau dari beku menjadi cair sebaliknya, itu manusia bisa. Tapi kalau tiba-tiba membuat sesuatu yang beku, sesuatu yang cair, misalnya membuat air ya, air kan ada unsur apa namanya oksigen, ada unsur hidrogen, berapa persennya oksigen, berapa persennya jadi air ya, H2O kalau tidak salah itu ya, air ya, unsur air itu kan di situ. Jadi tidak bisa katanya bisa bikin air misalnya kan, tidak bisa. Tidak ada apa namanya kekuasaan manusia untuk membuat satu materi, membuat satu unsur, membuat satu atomik ya. Itu tidak bisa, tidak ada kemampuan. Jadi sebetulnya itu hanya merupakan suatu kesombongan manusia ya, keangkuhan manusia. Manusia kalau sudah kaya, sudah banyak uang, sudah punya kekuasaan, lebih cenderung kepada apa namanya, kepada kekufuran ya. Kalau menurut saya cenderung kepada kekufuran, artinya justru seharusnya semakin kaya, semakin banyak uang, semakin mengingat Tuhan ya. Dari mana dia dapat uang, dari mana dia punya kekayaan, itu hasil pemikiran daripada apa namanya, imajinasinya, daripada otaknya ya, daripada pemikirannya. Nah yang dibanggakan oleh manusia, pemikirannya, otaknya, apanya dan sebagainya, itu dari mana? Yang menggerakkan hati manusia adalah Tuhan. Sedangkan otak apa dan sebagainya itu gerakan dari hati. Kalau dalam ayat ya mengatakan seperti itu. Jadi yang menggerakkan pemikiran manusia itu dari hati ya. Tapi dari ilmu pengetahuan semua diatur oleh otak ya. Oleh otak, kemudian menjalar ke seluruh tubuh, apa namanya, dengan komando otak ya, komando pikiran, sehingga tangan bergerak, kemudian mata melihat, kemudian ada pemandangan apa sih namanya, pemandangan indah, mulut berdecak kagum, kemudian ada musik-musik yang indah-indah, enak didengar, merasa hatinya senang gitu kan. Tapi menurut ayat itu yang menggerakkan adalah hati ya, menurut ayat ya. Ini apa sih namanya, kalbu ya, kalbu itulah yang menggerakkan pemikiran manusia, yang menggerakkan seluruh organ tubuh. Jadi bukan maksudnya bukan seperti peredaran darah ya. Kalau peredaran darah itu kan jantung ya yang memompa, tapi itu untuk hidupnya manusia. Tapi kalau untuk pemikirannya, untuk apa segala komando, itu menurut ayat adalah hati, dari hati. Orang yang hatinya senang maka apa namanya, dikomandokan kepada otak, kepada pemikiran, kemudian dilakukan melalui misalnya mulut, misalnya roman muka ya. Kalau hatinya senang, mulut tertawa, senang ya. Orang senang pasti gembira, apa sih namanya, ceria ya, ceria. Sedangkan orang yang misalnya hatinya susah, itu sudah pasti cemberut. Itu katanya sih menurut ayat itu seperti itu. Jadi dari hati digerakkan melalui otak ya, melalui pemikiran, kemudian digerakkan kepada organ-organ yang sesuai, organ-organ yang sesuai dengan apa namanya, keadaan. Seperti itulah. Seperti bau, kan yang mencium bau itu kan hidung ya, bukan mata. Nah di situ, jadi dari ciuman bau itu dari hidung, di apa namanya, bukan diinstruksikan, tapi diserap oleh otak pemikiran,
kemudian hati kita mengatakan bahwa di situ ada apa, misalnya ada bangkai, ada apa gitu ya, atau mungkin bau wangi, wow di situ ada pengharum bau, misalnya ada pengharum kembangan dan sebagainya. Itu menurut ayat ya, tapi ya itu tergantung daripada penilaian, tergantung daripada apa namanya, anggapan dari manusia. Ya saya juga belajar apa namanya, ilmu pengetahuan ya di sekolah. Itu ya memang di ilmu pengetahuan yang menggerakkan itu yang dari otak ya, ada otak kanan, otak kiri, ada idle king ya, dan sebagainya ya. Itu mungkin bahasa-bahasa dari luar dan sebagainya ya. Nah, kemudian apa sih namanya, kembali kepada COVID-19 ya, corona ini, sesungguhnya eh, apalah yang itu merupakan satu konspirasi misalnya, itu saya sangat apa sih, sebagai manusia sangat mengutuk ya, sangat mengutuk terhadap suatu perilaku, suatu perbuatan manusia yang ingin apa namanya itu membinasakan manusia yang lain. Kalau memang itu benar dan terbukti ada merupakan